Sarapan dulu guys sebelum kita pindah lokasi selanjutnya di Nepal Van Java. Isi perut dulu. Sarapan pagi ditemani sejuknya udara dan asrinya terasering negeri sayur adalah penutup yang sempurna. Setelah kenyang menikmati kehangatan dan kesegaran dengan latar hijau sumbing yang mempesona, kini saatnya jantung diisi debar petualangan baru. Kami pamit dari hamparan sawi dan kubis menuju keindahan rumah warna-warni di Dusun Butuh yang berjuluk Nepal Van Java. Video ini adalah lanjutan cerita dari konten sebelumnya. Agar pengalamanmu semakin lengkap dan hatimu terasa penuh, jangan lupa mampir sejenak untuk menyaksikannya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, saya ingatkan lagi untuk tekan tombol subscribe-nya agar kami lebih semangat lagi menyajikan video-video menarik lainnya. Perjalanan dari negeri sayur menuju Nepal Van Java bukan sekedar perpindahan, melainkan sebuah pelukan mesra dari alam. Di atas roda dua yang lincah, kita meliuk di jalan setapak yang seolah hanya diukir para pencari damai. Jalan setapak ini adalah jalur kenangan. Setiap tikungannya menyimpan aroma tanah basah dan janji keindahan yang tak terperi. Perjalanan ini adalah perjalanan yang manis, di mana kita meluncur turun dari kebun sayur, disaksikan oleh sawah yang tersenyum damai menuju desa di atas awan. Kita juga disambut oleh transisi yang mendebarkan, jalan tengah sawah yang berbatu. Roda dua kita kini menari perlahan di atas butiran batu dan kerikil, menciptakan ritme tersendiri. Suara mesin beradu dengan gemerisik ban di atas batu. Jalur berbatu ini bukanlah rintangan, melainkan sebuah sentuhan manis dari alam. Aman. Ia mengingatkan kita untuk melambat, menikmati setiap sentuhan roda yang bergetar. Sensasi ini adalah hadiah, mengajarkan bahwa keindahan seringkali ditemukan di jalan yang paling sederhana dan paling alami. Inilah jantung pesona perjalanan. Sawah terasering yang membentang di sepanjang mata memandang. Ia bukanlah sawah biasa, melainkan karpet raksasa berwarna zamrud yang digelar rapi oleh tangan-tangan perkasa petani. Sawah terasering itu berundak, bertingkat-tingkat seolah menjadi tangga menuju langit, mengantar pandangan kita langsung ke pelukan megah Gunung Sumbing yang gagah. Sensasi getaran lembut dari jalan berbatu yang tadi kita lewati kini berganti menjadi luncuran yang mulus dan nyaman, memungkinkan kita untuk melaju dengan tenang dan lebih fokus mengamati kehidupan yang berdenyut di sekitar. Jalan cor ini adalah pita perak yang membawa kita semakin dekat ke jantung desa. Setelah melewati jalan cor yang ramah dan mulus, perjalanan kita mulai melambat. Motor kita kini memasuki suasana yang berbeda, sebuah desa penyambut. Tetapi ini belum Nepal Van Java yang kita tuju, melainkan sebuah jembatan hangat, sebuah desa yang berfungsi sebagai ruang tunggu penuh pesona. Tanganku kejuh. Di sini jalanan mulai menyempit, diapit oleh rumah-rumah yang bersahaja
dan udara dipenuhi dengan aroma masakan rumahan yang mengundang selera. Desa ini juga terasa seperti catatan kaki yang indah sebelum menuju klimaks. Motor kita harus berjalan lebih pelan, seolah menghormati ketenangan dan privasi desa ini. Desa ini adalah bisikan lembut dari lereng Sumbing, mempersiapkan hati kita untuk tujuan yang semakin dekat. Saat kita melintasi desa penyambut yang tenang, fokus pandangan kita terangkat kembali ke ufuk. Dan di sanalah sebuah drama alam sedang berlangsung. Gunung Sumbing yang gagah yang menemani kita sejak dari negeri sayur, kini seolah-olah sedang merajuk manja. Perlahan namun pasti, selendang putih tebal mulai ditarik. Awan-awan turun dan menyelimuti puncaknya, bagaikan tirai yang ditarik untuk melindungi rahasia keindahan abadi. Sumbing terlihat semakin misterius dan mempesona. Kehadirannya yang terasa lebih kuat meskipun ia mulai menghilang dari pandangan. Momen ini sangatlah manis karena ia mengajarkan kita tentang kerendahan hati alam. Keindahan yang paling megah pun bisa memilih untuk bersembunyi sejenak, menuntut kita untuk menghargai setiap detik saat ia masih terlihat jelas. Kini kita berkendara di bawah bayang-bayang keagungan yang semakin tertutup, merasakan dinginnya kabut yang mungkin dibawa oleh awan-awan itu. Sensasi ini adalah penutup yang sempurna sebelum kita tiba. Sebuah kegelisahan mereda berganti dengan kehangatan yang meluap. Nepal Van Java sudah mulai terlihat. Ia muncul tiba-tiba seolah lukisan yang diturunkan dari langit. Rumah-rumah penduduk yang tersusun rapat, berjenjang dan berwarna-warni itu memeluk lereng gunung dengan mesra. Dari kejauhan, pemandangan itu terasa seperti kotak musik kecil yang baru dibuka, penuh warna, kejutan, dan melodi yang membahagiakan. Susunan rumah itu menciptakan mozaik kehidupan yang indah, kontras dengan latar belakang hijau yang pekat. Nepal Van Java berdiri tegak, memancarkan pesona yang tak terbantahkan. Ia adalah titik temu antara mimpi dan kenyataan. Sebuah desa di atas awan yang kini dengan rasa syukur dan senyum manis siap kita masuki. Sampai. Kita sudah tiba di Nepal Van Java, Desa Butuh, Kabupaten Magelang. Mendarat di Nepal Van Java, hati langsung disambut oleh kehangatan sejati. Suara riang anak-anak berlarian berpadu dengan langkah sabar orang tua yang sedang menjemput sang buah hati. Ketenangan alam berpadu dengan kehangatan sebuah keluarga. Rasanya seperti masuk ke dalam lukisan yang hidup, penuh kedamaian dan janji akan kebahagiaan sederhana. Kini saatnya menantang diri sendiri menuju puncak. Kalau naik ojek bisa ya sampai ke atas, cuma kita mau mencoba jalan kaki dulu. Naik ojek sekitar 30.000. Walaupun ada kemudahan ojek, saya memilih berjalan kaki karena saya yakin
Keindahan sejati Nepal Van Java bukan hanya di puncaknya, tapi juga pada setiap langkah yang dilalui. Oke teman-teman, mari kita coba naik ke atas itu. Sepertinya kalau sampai 100 meter lumayan ngos-ngosan juga ini. Tanjakannya curam sekali. Naik motor sendiri pun kayaknya juga bahaya. Jadi di Nepal Van Java itu suasana desanya itu bangunannya warna-warni ala-ala negara Nepal gitu ya teman-teman. Tuh kan udah mulai ngos-ngosan. Untuk para wisatawan nggak boleh bawa motor sampai ke sini. Tuh. Cuaca mulai panas, sinar matahari mulai menyoroti kulit. Nafas mulai ngos-ngosan. Serasa mendaki gunung guys. Oke, kita jalan pelan-pelan saja biar nggak terlalu ngos-ngosan. Ada jembatan nih di sini. Kita lihat dulu spill di sini. Oh. Pesona Dusun Butuh Nepal Van Java. Oke. Di depan itu ada Gunung Sumbing yang sepertinya mau terlihat lagi. Semoga aja ya. Di bawah sini ada sungai. Gimana Bang Es? Capek ya? Capek kok gitu. Gue pengen ngecek aja tadi. Nggak kepikiran. Pikiran Rencananya sih mau olahraga. Ternyata olahraga itu terkadang menyakitkan. Puncak adalah tujuan, tapi perjalanan adalah ceritanya. Setelah melihat ketulusan penduduk desa yang ingin mengambil jalur yang lebih bermakna, menaiki puncak dengan kaki sendiri adalah hadiah untuk diri sendiri. Sebuah janji bahwa saya akan menikmati setiap jejak yang saya tinggalkan. Semoga di atas sana pemandangannya sebanding dengan setiap peluh yang menetes. Desa yang luar biasa indahnya ini ternyata juga merupakan base camp pendakian Gunung Sumbing via Butuh. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba tantangan yang lebih tinggi untuk menemui puncak yang lebih megah. Ada air terjun kecil tuh, tapi airnya nggak mengalir. Ada tangga warna-warni guys, seperti pelangi yang jatuh ke Gunung Sumbing ini. Semakin tinggi kita berjalan, kita disambut dengan kejutan tangga warna-warni layaknya pelangi yang turun ke bumi. Setiap pijakan di warna yang berbeda terasa seperti energi baru. Perjalanan ini tak hanya indah, tapi juga penuh dengan semangat yang cerah. Itu apa itu di sana itu? Gimana kalau kita coba naik terus ke atas sana? Kuat ya nggak ya kira-kira? Oh, amazing. Ternyata naik tangga itu lebih melelahkan teman-teman. Aku kira kalau tangganya warna-warni gini bisa ngurangin rasa capek, ternyata sama aja. Ternyata mendaki itu tidak selalu tentang lelah dan keringat. Meski jalannya terus menanjak,
Jangan pernah lupakan bahwa hidup selalu punya sisi indah dan penuh warna seperti tangga ini. Yang ini ke arah jembatan kaca ya. Ini jembatan kacanya teman-teman. Agak ngeri-ngeri sedap. Setelah langkah penuh keberanian di atas jembatan kaca, saya sadar rasa lelah ini hanya sementara, tapi pengalaman ini akan abadi. Dan setelah ini, saya dihadang oleh tanjakan yang semakin menantang dan curam. Ini dia puncaknya perjuangan. Ye, gue bilang berapa? tinggal naik. Kayaknya kayak gitu tuh. Gas. Boleh? Gas? Oke, lanjut. Tapi kayaknya sayang waktunya, sayang semangatnya kalau cuma sampai di situ. Semalam belum tidur, paginya langsung nanjak. Mari Bu. Mari, pelan-pelan. Nggih. Kaki boleh terasa berat, napas boleh memburu, tapi pemandangan manis yang menanti di atas adalah hadiah yang layak diperjuangkan. Akhirnya sampai juga di gerbang jalur pendakian Gunung Sumbing, jalur sejati. Oke teman-teman, ini adalah pintu rimba, pintu gerbang pendakian Gunung Sumbing via Kaliangkrik. Selamat, kamu udah melebihi Gunung Andong. Ini batas wisata ojeknya sampai sini. Naik ojek mentok sampai sini juga ya Pak? Ini itu udah pendakian. Kalau ngojek sampai pos 1 biasanya bisa kalau pas mendaki. Ke base camp dulu. Ini puncaknya Nepal Van Java. Puncaknya Nepal Van Java ada di sini jika kalian naik ojek. Pos terakhirnya juga sampai di sini. Nepal Van Java 1775 mdpl. Sedikit lebih tinggi dari Gunung Andong ya teman-teman. Itu ada Gunung Sumbing yang sangat dekat sekali. Cuma sayangnya tertutup oleh awan kabut. Karena waktu sudah menjelang siang ya. Sudah menjelang siang, jadi ya salah cuaca musim hujan gini. Nggak jarang banget gunung bisa full terbuka seharian. Ya semoga aja nggak hujan. Kenangan termanis bukan diukur dari seberapa jauh kita berjalan, melainkan dari seberapa dalam kita merasakan setiap keindahan. Satu lereng, dua cerita. Terima kasih Gunung Sumbing, engkau telah menjadi kanvas terindah untuk cerita perjalanan kami.